Halo pemirsa, kembali lagi kita bahas tentang peristiwa ibu dan anak di Subang. Untuk video kali ini akan saya mengulas tentang Bapak Yosef. Bapak Yosef ini yang pertama kali mengetahui atau yang pertama kali datang ke rumah TKP dan yang terakhir kali meninggalkan rumah TKP sebelum terjadi peristiwa itu. Sehingga Pak Yosef ini banyak mendapatkan tudingan miring dari para netizen selama ini, dan banyak juga konten-konten yang hasilnya terprediksi menyudutkan Pak Yosef. Mari kita kupas di sini. Di sini nanti saya hanya sebatas mengartikan dari kartu yang keluar, tidak ada tendensi macam-macam karena saya juga tidak berpihak satu sama lain. Dan kalian juga harus menyadari yang namanya prediksi ini masih memperkirakan apa yang terjadi saat itu, dan juga kadang benar, kadang salah, kadang nyerempet-nyerempet sedikit hasilnya. Makanya kalian boleh percaya juga boleh tidak. Dan andai kata kalian percaya, tolong dicerna dengan baik-baik dan sikapi setiap prediksi saya dengan bijaksana, jangan ditelan mentah-mentah. Itu pesan saya. Baiklah, saya ungkap di sini. Kejadian malam itu, apakah Pak Yosef meninggalkan rumah TKP menuju rumah Bu Mimin, ataukah ada sesuatu kegiatan yang dilakukan Pak Yosef yang ada hubungannya dengan peristiwa itu? Mari kita ungkap di sini. Ada simbol new beginning, memulai. Setelah itu ada simbol vulnerability, kerapuhan. Setelah itu ada simbol grounding, tidur. Jadi seperti ini. Setelah Pak Yosef meninggalkan rumah TKP sebelum terjadinya peristiwa itu, ada simbol new beginning, memulai sebuah kondisi atau kegiatan untuk tidur, grounding, ya, untuk tidur. Jadi bisa dikatakan apa yang dikatakan Pak Yosef ini, dia dari rumah TKP menuju rumah Bu Mimin untuk bermalam di situ, untuk grounding, untuk tidur. Jadi di sini tidak ada semacam kartu yang menandakan semacam ada kekuatan atau adanya energi yang macam-macam. Di sini ada new beginning. Di situ kan saat itu kan malam, new beginning, memulai kehidupan yang lebih baru atau menjelang pagi. Kemudian di sini ada vulnerability, kerapuhan karena sudah lelah, waktunya istirahat. Jadi bisa dikatakan yang dikatakan Pak Yosef ini memang benar. Menurut prediksi kartu saya ini, dia pergi dari rumah Bu Mimin pergi dari rumah TKP menuju ke rumah Bu Mimin untuk istirahat. Nah, selanjutnya akan saya prediksi, apakah Pak Yosef ini masih ada keinginan untuk menguasai yayasan tersebut? Adakah keinginan itu? Mari kita ungkap di sini. Ada simbol kesedihan. Jadi bisa dikatakan Pak Yosef ini sedih juga di sini dikarenakan Pak Yosef sebagai pendiri yayasan tapi tidak digaji. Dia sedih di sini. Apakah kesedihan ini diterima dengan ikhlas ataukah kesedihan ini merupakan pemicu penggerak untuk melakukan sesuatu? Mari kita lihat. Ada simbol perseverance, ketekunan. Dia mengalami kesedihan karena nggak digaji. Ketekunan ini bisa dikatakan dia jalani itu gimana ya, hari demi hari, berusaha menyikapi semuanya itu. Selanjutnya, ketekunan ini berujung kemana? Ada simbol self-worth, harga diri singgasana. Jadi bisa dikatakan ada kesedihan juga dari Pak Yosef karena dia katakanlah sebagai yang pendiri yayasan yang babat alas saat itu, sehingga sekolahan itu bisa menjadi besar seperti saat ini, bagaimanapun juga atas jerih payah Pak Yosef. Dan dia tekun sekali untuk gimana
maksudnya tekun menjalani kehidupannya walaupun sebenarnya ada kesedihan, walaupun sebenarnya dia juga ada keinginan untuk bisa bekerja kembali di yayasan tersebut. Jadi ada kesedihan juga buat Pak Yosef karena dia sebagai pendiri, dia sebagai yang membabat alas tapi nggak digaji, dan ketergantungan hidupnya itu hanya pada Amel kalau membutuhkan sesuatu. Harus meminta dulu kepada Amel dan Ibu Tuti jika memerlukan sesuatu. Dan itu sangat menyedihkan untuk Pak Yosef. Perasaannya sangat sedih dengan kondisi apa yang dialaminya. Tapi di sini Pak Yosef ada perseverance, ketekunan, dan ada harga diri juga di sini, singgah sana, yang artinya ada keinginan juga untuk bisa kembali ikut bekerja dalam organisasi tersebut, atau ada keinginan juga apa yang dirasakan ini bisa ditanggapi oleh keluarganya. Katakanlah harga diri ya, harga diri di sini merasa jatuh kan, merasa nggak dihargai oleh keluarga karena apa-apa selalu minta dulu baru dikasih. Di sini harapannya Pak Yosef itu ada penghargaan untuk dirinya, karena bagaimanapun yang membabat alas adalah Pak Yosef. Yang memulai awal dari yayasan tersebut, yang mendirikan tersebut adalah Pak Yosef. Ada harga diri di sana, di sini ada keinginan Pak Yosef untuk mendapatkan penghargaan itu, untuk menduduki di sini bisa diartikan berkecimpung kembali di yayasan dan mendapat gaji. Itu ada harapan, tapi di sini juga ada perseverance. Dia melakukan atau dia menjalani itu dengan legowo walaupun nggak digaji, tapi selegowo-legowonya orang loh ya, pasti ada perasaan sedih ketika mengalami kondisi yang seperti itu ya. Jadi bisa diartikan Pak Yosef kecewa dengan dirinya yang tidak dihargai oleh keluarganya, karena sebenarnya dia adalah pendiri dari yayasan tersebut. Ada perasaan sedih di sini. Kemudian perasaan sedih ini apakah akan memunculkan niatan-niatan Pak Yosef untuk melakukan sesuatu, atau karena sudah nggak kuat lagi menghadapi kondisi yang harga diri yang kayaknya nggak dihargai lagi karena apa-apa harus minta, apakah akan membuat Pak Yosef terdorong untuk melakukan sesuatu? Mari kita ungkap di sini. Ataukah dia dalam jalani kehidupan ini dengan lempeng-lempeng saja? Ada simbol stillness. Stillness ini bisa dikatakan keheningan, kesendirian. Dia seakan-akan hidup sendiri. Dia hanya ingin mencari ketenangan hidup semacam itu. Selanjutnya ada simbol kebahagiaan. Selanjutnya ada simbol solitude, kesendirian. Jadi bisa dikatakan tujuan Pak Yosef hidup saat ini, sekalipun ada kekecewaan karena dia nggak dihargai, nggak digaji dan lain sebagainya, tapi di sini Pak Yosef tujuan hidupnya adalah untuk mencari kebahagiaan, ketenangan hidup di dalam usia yang sudah tua. Solitude, kesendirian. Jadi kalau di sini terprediksi Pak Yosef tidak ada keinginan atau tidak ada hal-hal buruk yang terprediksi di sini, karena di sini Pak Yosef ingin masa tuanya bahagia, tenang. Yang dilambangkan ini stillness, ketenangan, keheningan, celebration, merayakan kebahagiaan, solitude, kesendirian dalam usianya yang sudah tua ini. Jadi itu ya, akan saya dalami lagi. Menurut pemberitaan yang saya baca, Pak Yosef ini membersihkan TKP. Ada niatan apa Pak Yosef ini membersihkan TKP? Apakah karena untuk melindungi dirinya sendiri, atau karena dia tahu siapa pelakunya dan untuk melindungi pelaku tersebut, ataukah dia memang tanpa sengaja atau tidak pikir panjang untuk membersihkan TKP tersebut? Ada simbol seorang perempuan atau seseorang yang berjalan ke depan, tapi
di belakang ada serigala. Ada sebuah masalah yang dipikirkan dan ada ketakutan-ketakutan dari Pak Yosef. Selanjutnya ada niatan. Untuk apa niatannya ini? Ini ada hubungannya dengan Raja Koin juga, harta. Selanjutnya untuk bersukacita. Selanjutnya mempunyai rencana diam-diam. Jadi semakin membingungkan perkara ini. Aduh. Di sini ada simbol perempuan dengan seseorang, maksudnya dengan serigala, yang artinya Pak Yosef membersihkan sesuatu itu karena dia ada semacam kepikiran-kepikiran, mungkin dia juga berpikir yang macam-macam tentang dirinya maupun tentang keluarganya. Jadi saya bisa mengartikan di sini Pak Yosef melangkah sekalipun dia ada serigala di belakangnya. Jadi bisa dikatakan di sini apa ya, kalau tempat TKP kan memang nggak boleh dibersihkan. Di sini dia melangkah walaupun ada masalah di belakangnya nanti. Jadi dia berpikir takutnya ada masalah di belakangnya nanti. Mengapa? Makanya dia membersihkan TKP tersebut. Kemudian di sini ada semacam niatan atau semacam pikiran yang ada hubungannya dengan ini, Raja Koin, materi harta benda. Dan setelah itu harapannya ada kebahagiaan di dalam masalah ini. Ya, di dalam masalah ini ada simbol orang tiga dengan membawa cangkir, dan di sini ada simbol rencana diam-diam. Jadi semakin ribet masalahnya ini. Ya, semakin ribet. Kalau di bagian pertama tadi Pak Yosef memang pergi ke rumah Bu Mimin untuk istirahat. Terus saya dalami lagi, apakah Pak Yosef ada keinginan untuk bekerja kembali di dalam yayasan tersebut, yang artinya digaji kembali. Keinginan itu ada, tapi dia bisa menerima kondisi yang ada itu, sekalipun sebenarnya dia sedih, sakit hati karena selama ini merasa gak dihargai oleh keluarganya. Merasa gak dihargai ini bisa diartikan karena dia tidak mendapat gaji, dan kalau perlu apa-apa selalu harus meminta. Itu ada perasaan sedih di situ. Ya, tapi Pak Yosef saat itu berada di rumah Ibu Mimin malam itu. Kemudian di sini saya prediksi kenapa Pak Yosef membersihkan tempat TKP, karena di sini ada saksi yang melihatnya. Di sini karena ada pemikiran-pemikiran Pak Yosef. Walaupun Pak Yosef melangkah ini, dia mengetahui ada permasalahan di belakang hari nantinya yang dilambangkan gunung ini. Gunung ini simbol permasalahan, dan serigala ini simbol dari intaian yang mengikutinya. Dia tetap melakukan itu dikarenakan di sini ada simbol ini. Raja bawa koin, permasalahan materi di sini, dan di sini ada bersulang yang diartikan sukacita, dan di sini ada simbol rencana diam-diam. Dia mengetahui ada rencana yang tersembunyi di balik peristiwa ini. Jadi di sini saya bisa mengartikan dua versi. Versi yang pertama, karena Pak Yosef mempunyai rencana yang tersembunyi di sini, yang ada hubungannya dengan materi, atau Pak Yosef mengerti kronologi peristiwa ini atau orang yang melakukannya, makanya Pak Yosef ingin melindunginya. Dan Pak Yosef juga tahu kalau permasalahan ini ada kaitannya dengan materi, rencana diam-diam. Karena di sini ada simbol ini. Ibaratnya orang ini adalah Pak Yosef melakukan pembersihan TKP. Tapi Pak Yosef ini tahu di belakangnya ini ada masalah yang mengintainya jika ketahuan membersihkan TKP tersebut.
Makanya di sini yang namanya prediksi itu kan mempunyai banyak versi arti. Saya di sini mengartikan kalau Pak Yosef ini melakukan sesuatu karena dia mengetahui siapa pelakunya, atau untuk menyelamatkan dirinya juga. Jadi dua versi di sini ya guys, dua versi untuk itu. Dan yang jelas perkara permasalahan ini ada hubungannya dengan harta. Harta yang jadi permasalahan saat ini. Selanjutnya, bagaimanakah prediksi nasib Pak Yosef ke depannya dalam proses ini? Kalau Danu posisinya terpojok karena ada DNA dan ada sidik jari. Kemudian kalau Pak Yosef ini bagaimana? Ada simbol perspektif pemikiran. Selanjutnya ada simbol nurturing, kembali ke alam. Selanjutnya ada simbol new beginning, memulai kehidupan yang baru. Jadi kartunya di sini, kondisi Pak Yosef kartunya lebih bagus daripada kondisi Danu. Di sini ada simbol perspektif pemikiran, berpikirlah yang luas. Ya, berpikirlah yang luas, nurturing, keselarasan dengan alam, keselarasan dengan kejadian, jangan berpikir pihak sebelah atau berpikir sesuai dengan pemikiran kita. Kemudian ada new beginning, memulai kehidupan yang baru. Hari esok yang baru. Hari esok yang baru ini hari esok yang seperti apa? Semakin baik atau semakin terburuk atau semakin kurang bagus. Ada simbol ebb and flow, masih naik turun. Bisa dikatakan kalau di Danu ada simbol petir, ada simbol tsunami. Kalau di Pak Yosef ini ada simbol perspektif pemikiran. Kita harus menilai dalam kasus ini dengan berpikir yang luas. Jangan hanya berpikir pada sebelah sisi. Tadi ada kesetaraan dalam berpikir karena 4 orang ini masih statusnya masih statusnya sebagai tersangka. Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Di sini di kartunya Pak Yosef ini kondisinya lebih bagus daripada kartunya Danu. Ada new beginning, memulai kehidupan yang baru, dilambangkan pagi hari, di mana pagi hari ini sebentar lagi ada matahari yang bersinar. Kemudian kemungkinan saya mengartikan ada hari esok yang lebih baik buat Pak Yosef, tapi di sini juga hari esoknya ini masih naik turun dikarenakan seseorang yang habis mengalami peristiwa ini tentunya juga agak-agak gimana ya. Tapi kalau menurut kartu ini kondisi Pak Yosef lebih bagus daripada kondisi Danu untuk kedepannya. Tapi di sini juga ada simbol ebb and flow yang artinya pasang surut. Jadi status Pak Yosef juga bisa berubah sewaktu-waktu, tapi tetap kartunya lebih bagus Pak Yosef daripada Danu di sini. Lain waktu akan saya sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Semoga perkara ini cepat terkuak dan kita bisa melihat siapa yang menjadi dalangnya dan pelakunya agar Ibu Tuti dan Amel bisa tenang di alam sana.